Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya harus pimpin kita untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, silakan istri. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah membimbing kami mulai dari rumah perjalanan hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan menuju pembelajaran kami. Tuhan yang menyertai semua pembelajaran ini bisa dengan baik dalam hati dan pikiran kami. Dengan menjaga kami dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai kita semuanya berdiri dulu, kita istri sebentar. Diri. Semua apa yang tepuk semangat? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, semuanya duduk kembali. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengamati video peserta didik mampu menganalisis konsep gelombang bunyi dengan tepat. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, Jelita dengan Resti, Rini dengan Soben. Di sini Ibu akan tampilkan video. Semuanya perhatikan dan simak ya. Ya, Bu. Coba. Halo peserta didik yang hebat, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Pengertian bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkan. Apabila suatu benda bergetar dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Apa saja sifat-sifat dari bunyi? Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, gelombang bunyi dapat dipantulkan, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Misalnya, ketika kita berkomunikasi, kita menghasilkan suara yang memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain yang sedang kita ajak berbicara. Gelombang bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengena media tertentu. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam antara lain sebagai berikut. 1. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli.
Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter. Kedua, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Ketiga, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gelombang bunyi dapat dibiaskan. Gelombang bunyi dapat mengalami pembiasan. Contohnya, pada malam hari bunyi petir akan terdengar lebih keras daripada saat siang hari. Petir di malam hari terdengar lebih keras karena suasana lebih tenang dan udara dingin membantu suara lebih merambat jauh. Jenis gelombang bunyi. Intensitas berbeda dengan tinggi rendahnya suara dipengaruhi oleh frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan atas beberapa jenis yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak bisa mendengar jelas bunyi ini, akan tetapi hewan seperti jangkrik, anjing, angsa, dan gajah dapat mendengar jenis bunyi tersebut. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi ini tidak dapat kita dengar, tetapi hewan kelelawar dan lumba-lumba bisa mendengar bunyi ini. Terima kasih peserta didik yang hebat. Ya, dari video yang telah Ibu tampilkan, ada sudah mengerti mengenai konsep bunyi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi di sini Ibu punya telepon kaleng. Ibu akan membagikan lembar LKPD, kemudian nanti kalian mencoba menggunakan telepon bunyi. Di telepon kaleng ini, yang pertama itu talinya tidak dikasih lurus, tapi bengkok begini. Kemudian yang keduanya nanti kalian kasih lurus. Kemudian apa yang kalian dengar kalian catat di LKPD yang Ibu bagikan. Kemudian nanti setiap kelompok akan maju mempresentasikannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Kelompok satu bisa maju untuk mencoba terlebih dahulu.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, siapa duluan yang mau maju? Kasih dosennya. Ya, silakan. Ya, hasil kelompok kami. Nah, tadi tali yang diluruskan itu tidak menghasilkan suara atau bunyi. Kemudian tali yang sudah diluruskan ada suara atau kami ada percakapan. Yaitu tadi Rini mengatakan halo apa kabar Claudia, kemudian saya menjawab halo kabar baik Rini. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Menurut kami yang pertama tadi yang tidak lurus itu tidak ada suara yang kami dengar. Yang kedua pas lurus itu ada suara. Ya, jadi ya, semuanya sudah benar ya. Ya, jadi bunyi itu adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Semakin kuat bergetar, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkan. Apabila suatu benda bergetar dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan juga semakin kecil. Di sini Ibu akan memberikan kuis lewat wall. Nanti setiap orang maju ke depannya. Ya, sekarang kita akan kuis. Yang pertama Claudia. Diperhatikan bagus-bagus ya soalnya. Bunyi adalah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh Gitaran, Bu. ya, betul. Selanjutnya bunyi memerlukan titik-titik untuk merambat. Rini, A atau B atau C? A. Ya, betul. Bunyi boleh dipantul dan diserap, betul atau salah? Besti? Betul. Ya, betul. Permukaan yang keras dan titik-titik memantulkan bunyi yang baik. Jelita? Izin, Bu. Ya. Ini rebutan ya. Kekuatan atau kenyaringan bunyi dihasilkan tergantung pada titik-titik gelombang bunyi. Frekuensi atau amplitude? Amplitude. Kelangsingan bunyi tergantung pada titik-titik gelombang bunyi yang dihasilkan. Frekuensi atau amplitude? Frekuensi. Ya. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali pada pendengar dari permukaan yang keras, lembut atau kasar. Keras. Keras. Lembut. Lembut. Salah, yang jawabannya Keras. keras. Kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi. Pemerhati atau kedua-duanya, betul atau salah? Ya, betul.
materi kita. Saya Bu, Ya, silakan Claudia. pengertian dari gelombang bunyi itu adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Ya, kasih atas. Ya, jadi bunyi itu energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Kemudian sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama itu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perapatannya. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Adapun jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita satu dan dua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami. Sekarang kami akan pulang, berkati kami sehingga bisa tiba di rumah dengan selamat. Tunda doa kami, terus berdoa. Amin. Amin. Selamat kembali. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.